Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Bintang Tersuit dengan NIM 11S23041 dari Prodi Informatika dan sini saya akan ingin menjelaskan tentang Pak Tikum, Pak Tikum UTS, di mana Pak Tikum UTS ini kita ingin membuat tipe bentukan baru namanya adalah vektor 3. Apa sih itu vektor 3? Vektor 3 berisi tentang elemen-elemen yaitu X, Y, dan Z. Itu field-fieldnya itu X dan Y. Dengan X itu tipe datanya real, Y juga real, dan Z juga real. Di mana untuk mengimplementasikannya di dalam Haskell, kita butuhkan menuliskan data vektor 3 dengan data dan nama tipe bentukan yang ingin kita buat. Itu vektor 3. Jadi, data vektor 3 sama dengan vektor 3, di mana kita akan mengisikan field ya, karena tadi ada 3 field, itu X, Y, dan Z, kita akan buat sedemikian rupa. Seperti ini. X, tipe datanya double, Y double, Z double. Dan kita akan menuliskan yaitu deriving show. Apa itu deriving show? Deriving show itu agar nanti field-field ini dapat diprintkan dalam terminal kita dalam bentuk string. Selanjutnya kita diminta untuk membuat selektor, di mana definisi selektor itu untuk mengambilkan nilai dari sesuatu nilai dari tipe data yang sudah kita buat. Jadi karena kita memiliki 3 field, jadi kita akan membuat tiga selektor, yaitu getX, getY, dan getZ. Nah, fungsinya getX itu untuk mengambil nilai X, getY untuk mengambil nilai Y dari field dari vektor 3, dan juga getZ. Cara untuk menulisnya yaitu kita akan menuliskan nama fungsinya itu getZ, di mana kita akan memberikan dia adalah satu buah tipe bentukan vektor 3 dan dia akan mengembalikan kepada kita itu adalah sebuah bilangan real, di mana cara untuk menulisnya adalah getX dan V. Kenapa ini V? Karena kita hanya memberikan satu parameter. Jadi parameter yang kita buat, kita tulis itu hanya satu parameter saja. Di sini saya ingin menuliskan nama parameter V. Jadi setelah itu kita akan mengambil X dari si parameter V karena kita sudah memasukkan vektor 3 ke parameter V. Selanjutnya, get Y dan get Z juga sama cara pengerjaannya, tetapi hanya berbeda dalam pengambilan nilai yang ingin dibuat, pengambilan fieldnya. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat konstruktor. Di mana selektor ini kita ingin membuat bilangan real, 3 bilangan real akan membentuk sebuah tipe data vektor 3. Oke. Kita buat seperti ini, karena ada 3, kita buat double, double, double. Itu akan menghasilkan vektor 3. Dan juga vektor 3 karena kita menginputkan 3 elemen, 3 buah bilangan real, maka kita butuh 3 parameter A, B, C. Dan untuk membuat tipe datanya itu sama seperti yang di atas tadi, X dan Y dan Z. X sebagai field si X, Y sebagai field Y, dan Z sebagai field Z. Nah, X ini kita samakan dengan A. Kita anggap bahwa integer yang pertama kita masukin adalah sebuah X, dan integer kedua adalah Y, dan integer ketiga adalah Z. Maka di sini sesuai dengan urutan parameternya yaitu A, B, C. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat predikat. Di mana kita membuat origin, is right, is up, is forward, is one, is left, is down, is back, is equal, is not equal. Di mana is origin ini untuk mengecek apakah vektor dalam vektor V berada dalam 0,0,0 di garis kartesian gitu. Karena 0 tadi kita anggap sebagai X, Y, dan Z. Oke. Ide untuk membuat ini semua, bagaimana caranya? Yaitu kita akan menginputkan nilai fungsi is origin dan juga akan memberikan dia itu adalah vektor 3. Satu buah vektor 3 dan kita akan ingin mengembalikan nilai bool. Dia akan mengembalikan kepada kita adalah nilai bool, yaitu boolean, yaitu true atau false. Kalau tidak 0,0,0 maka dia false. Tapi jika benar bahwa si nilai X ya, nilai Y dan nilai Z adalah 0, maka itu akan menghasilkan true. Jadi simpel saja. Karena requirement dia meminta kita untuk memastikan dia itu 0,0,0, maka kita dengankan saja X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Seperti ini. Dan juga is right, seperti ini bisa kita lihat bahwa ingin si nilai X-nya 1.
kita hanya sama dengan kan satu aja, yang lain 0, 0, 0. Sama juga is up juga sama. Kita ingin nilai y-nya itu 1, berarti bernilai 1, maka kita sama dengan saja. Maka kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menjadikan dia false. Is forward juga sama. Seperti itu. Yang berbeda di is left. Nah, is left ini untuk mengecek antara vektor V berada pada posisi min 1, 0, dan 0. Nah, min 1 itu, karena itu berbentuk tipe data, karena itu min, maka kita harus kurungi. Seperti itu. Jadi, kita lihat requirement-nya, kita akan samakan saja gitu. Karena kita sudah membuat selector dari get Z, get Y, dan get X. Gitu. Is equal. Nah, untuk is equal, kalau kita ingin mengetahui apakah dua vektor itu setara, sama kiri sama kanan, atau mungkin vektor V dan vektor W, maka kita harus menyamakan yaitu nilai X, nilai Y, nilai Z dari masing-masing kedua vektor dong. Nah, sehingga kita akan menulisnya seperti ini. Karena kita akan mengikut kedua buah vektor, maka kita akan membuat dua parameter juga, V dan W. Di sini saya ingin membuat V dan W. Maka kita ambil selector si X. Kita ambil X dari V. Dari vektor V maksudnya. Jadi, si vektor V, si X dari vektor V disama dengan kan ke vektor W. Di vektor W X di W gitu. Jadi kalau sama dan semuanya terpenuhi, Y-nya juga sama, kita ambil Y dari V, Y dari W, Z dari V, dan Z dari W. Jika semuanya terpenuhi sama, maka akan menghasilkan boolean yaitu true. Selanjutnya, is not equal. Di mana untuk membandingkan apakah dua vektor V dan W tidak sama. Nah, definisi tidak sama itu salah satu saja tidak sama, maka akan menghasilkan tipe data false gitu. Idenya kita buat aja, kita tidak samakan saja ini tandanya. Tetapi kita buat CD operator atau bukan dan seperti di equal tadi. Karena kalau tipe data atau, maka salah satu saja udah benar gitu. Nah gini, kalau si X di V dan si X di W itu tidak sama, maka akan tidak sama benar. Kalau Y-nya salah, tiba-tiba dia benar, maka ini akan menghasilkan benar juga karena ini udah memenuhi gitu. Satu saja sudah memenuhi, berarti yang lain satu saja sudah memenuhi, maka kondisi ini akan menjadi true gitu. Kalau semuanya betul-betul tidak memenuhi suatu sifat, suatu elemen saja, maka akan menghasilkan false gitu. Oke, selanjutnya kita ingin membuat itu operator. Jadi operator yang dimaksud itu vector max, vector min, magnitude, normalize, dot product, first product, angel, dan juga scale, add vector, subvector, subvector, del vector, reflect, lerp, itu saja. Oke. Yang pertama, vector max. Di sini kita akan memberikan kepadanya yaitu adalah dua buah bentukan vektor 3 dengan penamaannya vektor V dan W. Dia akan mengambilkan nilai dan akan membentuk suatu nilai vektor lagi yaitu nilai tertinggi dari dua buah vektor. Apa sih maksudnya nilai tertinggi? Jadi contohnya seperti ini. Jika saya memiliki vektor V, W dengan X-nya 2, 3, 4, 3, 4, 1, maka yang ingin dihasilkan yaitu yang vektor max tadi akan berubah menjadi vektor baru di mana kita akan menghasilkan 3, 4, 4. Ini adalah kombinasi vektor yang baru. Jadi si X itu akan dibandingkan kepada si X dari V dan W, nilai X yang akan dibandingkan, mana yang lebih besar akan menjadi vektor yang baru. Dan juga Y juga sama, Z juga sama. Seperti itu. Maka jika seperti itu, kita akan menuliskan bagaimana cara untuk menuliskan vektor 3. Kita buat filenya X, Y, Z. Tuh. Jika X dari parameter A itu lebih besar dari B, maka kita akan mengambil nilai dari
dari parameter A. Kalau nggak ini terpenuhi, maka akan mengambil nilai dari parameter B, seperti itu. Seperti ini tadi. Karena si parameter V itu 2 dan 3, kita bandingin nih. Kalau emang benar si V itu lebih besar, ternyata 2 dan 3 itu salah. Maka akan menghasilkan, kita akan mengambil get X dari si parameter kedua, yaitu W. Sama juga seperti ini. Nah, untuk vektor minimal, vektor min juga sama seperti vektor max. Bedanya, vektor ini akan mengambil nilai yang lebih rendah, seperti itu. Maka, kita tinggal ganti saja requirement-nya gitu. Selanjutnya, nama fungsinya itu magnitude, di mana untuk menghitung magnitudo vektor V. Apa itu magnitudo? Nah, di sini sudah dijelaskan apa itu magnitude. Menggambarkan jarak titik awal ke titik akhir vektor V. Vektor 3 dan dalam ruang 3 dimensi. Ada rumusnya nih. Nah, karena seperti itu, kita akan square root dari get X, kita ambil get X-nya dipangkatin 2, dan juga get Y-nya, nilai Y-nya dipangkatin 2 ditambah dengan ini, sesuai dengan rumus ini. Oke, bulat 2 angka ini nanti saya akan jelaskan di akhir. Normalize. Nah, proses untuk mengubah vektor magnitude menjadi satu arah gitu. Jadi jadi magnitudo panjang vektornya akan menjadi satu gitu, satu satuan gitu. Jadi caranya, bagaimana caranya? Kita ikuti saja rumusnya ini. V adalah vektor yang ingin dinormalisasi, dan delta V adalah magnitudo vektor 3. Kita tinggal mengambil masing-masing dari X, Y, Z. X dibagi oleh magnitudenya, Y-nya juga dibagi magnitudenya, Z-nya juga dibagi oleh magnitudenya. Kita akan membuat satu buah vektor 3 dengan cara kita buat fill-fillnya X, Y, dan Z gitu. Kita masukkan kolom X sebagai get X-nya, Y sebagai Y-nya, Z dengan Z-nya. Oke, dot product. Dimana kita ingin dot product ini untuk menentukan, kita akan memberikan dua buah vektor 3, maka dia akan menghasilkan nilai double atau nilai real. Dimana untuk menghitung dot product. Jadi kalau dalam matematika ada namanya dot product. Dengan rumus demikian, kalau ada vektor V dikali vektor W, maka dot produknya adalah nilai X di V di parameter 1 dikali dengan nilai X di parameter 2, dan ditambah dengan nilai Y di parameter 1, W di parameter 2. Y di parameter 2, dan juga Z. Nah, kita tinggal mengikuti aja. Kita ambil dulu, kita gunakan fungsi yang udah kita buat tadi, yaitu selector dari nilai X tadi. Itu namanya adalah get X. Jadi dia akan mengambil nilai si X dari vektor 3. Dan dikalikan dengan get X di W, dengan parameternya V dan W. Kita hanya mengikuti rumus yang ada. Oke, selanjutnya cross product. Ini juga untuk matematika juga, kita akan memberikan dua buah vektor 3 dan ingin mengembalikan, kita akan vektor 3. Nah, menghasilkan vektor tegak lurus. Jadi ini adalah definisinya. Cara untuk membuat cross produknya simpel saja. Karena ini adalah matriks, maka ini akan bertindak sebagai kolom 1. Baris 1 akan bertindak sebagai nilai X, baris 2 akan bertindak sebagai nilai Y, dan baris 3 akan bertindak sebagai nilai Z. Maka nilai X, Y, Z. Seperti ini juga. Maka kita tinggal ikuti saja vektor Y itu nilai Y di vektor V gitu. Get Y di parameter 1 yaitu parameter V. Kebetulan saja namanya parameter V. Jadi get Y parameter V dikali dengan get Z parameter kedua yaitu W. Kita ikuti saja ini. Z, ZY, ZX, XZ, XY, YW. Kita ikuti saja sedemikian rupa. Oke. Selanjutnya kita akan membuat angel, di mana nama fungsi angel ini kita akan membuat
kita akan memberikan dua buah vektor 3 dan akan mengembalikan nilai double di dalam Angel. Bagaimana maksudnya? Jadi kita akan menghitung dua buah sudut di vektor 3 karena ada tadi vektor. Kita akan mengetahui apa sih sudut yang dibentuk dari vektor ini, seperti itu. Jadi kita sudah diberikan nih rumus-rumus dari vektor 3, yaitu V kali W dengan pengertian seperti ini. V kali W adalah vektor 3 dan mutlak V kali mutlak V adalah magnitude dari masing-masing vektor gitu. Jadi kita gunakan ini nanti saya akan jelaskan diagram Akos. Akos itu sebagai Arkos, rumus Arkos, dan juga karena ini perkalian antara dua vektor, maka kita gunakan yaitu adalah dot product yang sudah kita buat. Dot product adalah karena dot product adalah perkalian dua vektor sama saja, maka kita gunakan itu. Jadi magnitude VW dengan dua requirement yaitu dua parameter yaitu V dan W, dan juga magnitude si V dikali dengan magnitude parameter kedua yaitu W. Kita ikuti saja rumusnya gitu. Nah, dia akan menghasilkan Angel atau nilai sudut dari vektor kita. Nah, di sini ada requirement tambahan nih. Karena kita di modul kita ingin diminta ada yang namanya Angel degree. Karena kita sudah membuat tadi Angel radian, ini akan berbentuk radian, maka kita akan mengkonversi nilai radian yang sudah kita buat tadi yaitu di Angel biasa menjadi nilai degree gitu. Saya buat namanya Angel rad memang. Itu sama saja artinya. Jadi kita gunakan Angel tadi yang sudah dievaluasi dan akan membuat radian to degree gitu. Karena nama fungsi radian to degree saya sudah buatkan di sini. Yaitu radian to degree itu akan menghasilkan konversi dari radian ke degree gitu. Radian. Jadi caranya itu adalah radian itu apa sih radian yang dimaksud? Radian yang dimaksud adalah nilai dari Angel yang sudah kita buat tadi dikali dengan 180 per pi gitu. Itu akan menghasilkan nilai dari Angel rad. Kita akan gunakan Angel biasa, kita konversi menjadi nilai degree karena Angel adalah radian dalam bentuk radian dan Angel rad akan menghasilkan nilai derajat gitu. Selanjutnya kita diminta untuk membuat distance. Apa itu distance? Jadi kita buat kita akan memberikan dia dua buah vektor dan mengembalikan nilai double. Jadi menggambarkan panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik dalam ruang 3 dimensi. Jadi karena kita ingin tahu berapa sih jarak antara vektor V dan vektor W dalam semua kartesian. Dengan rumusnya seperti demikian, bahwa vektor W X dari vektor W dikurang dari X dari vektor V gitu, vektor pertama gitu, dipangkatin kedua. Oke, jadi distance kita samakan saja square root dari XA kurang XB gitu. Samakan saja requirement-nya. Kenapa sih saya buat get XA? Karena parameter pertama, padahal di modul ini diminta parameter kedua yang di depan itu si W. Kenapa? Karena dalam matematika kalau kita akan memangkatkannya tidak masalah mau yang pertama dikurang yang kedua atau yang kedua kurang yang pertama, nanti hasilnya akan sama seperti itu. Selanjutnya kita akan ingin membuat fungsi namanya scale, di mana kita akan mengasih dia adalah satu buah vektor 3 dan juga adalah double, yaitu adalah bilangan real dan akan menghasilkan vektor 3. Nah, di sini untuk membuat scale, di mana scale itu apa pengertiannya, itu kita akan ukuran dari vektor 3, jadi dikali dengan nilai skalar gitu. Contohnya 2, nilai skalar kita 1, jadi tetap aja ukurannya semula
tetap ukuran vektor itu 2. Jadi kita akan mengalihkan nilai skalar itu ke masing-masing nilai field vektornya, itu X, Y, dan Z. Kita juga samakan saja. Get X dikali dengan S. Sama saja. Oke. Add vector. Apa itu add vector? Oke, kita akan ke add vector. Untuk menjumlahkan dua buah vektor ke komponen per komponen. Jadi, X dari parameter yang pertama ditambah dengan nilai X dari parameter W. Kita gunakan sama juga, get X gitu. Karena parameter kita W dan V dan W, maka akan kita jumlahkan saja per komponen gitu. Dan juga subvektor sama saja seperti penjumlahan, kita akan mengurangi per komponen, dan juga perkalian juga sama per komponen. Nah, dan di vektor juga sama aja per komponen gitu. Ini nanti saya akan jelasin setelah ini. Reflect. Apa itu reflect? Untuk mencerminkan sebuah vektor terhadap bidang yang diderivakan oleh sebuah vektor W. Dia ingin mencerminkan, jika ada vektor, dia ingin mencerminkan terhadap vektor si yang kedua gitu, atau vektor W dalam kasus ini. Jadi caranya untuk membuat reflect itu, kita sudah diberikan di modul bagaimana cara untuk membuatnya. Yaitu kita nilai 2 kita kalikan dengan dot produknya. Dot produknya, setelah itu kita scale ke W. Maksudnya karena scale tadi kita sudah membuat scale, yaitu kita butuhkan satu buah vektor V dan satu buah tipe data double. Oke, mari. Karena scale itu yang depannya adalah vektor W, vektor di mana W itu adalah sebuah vektor, dan hasil dari dua kali produk ini akan menjadi skalar gitu. Dia akan dua kali skalar, jadi dua kali vektor dikali dengan skalar. Itulah untuk ini, untuk evaluasi yang ini. Dan setelah itu kita akan mengurangi vektor V dan hasil dari evaluasi ini, setelah evaluasi yang sudah kita buat. Jadi kita gunakan subvektor, di mana subvektor itu untuk mengurangi satu vektor ke vektor yang lain gitu. Dan juga untuk nilai LERP, linear interpolation dalam vektor 3 adalah proses untuk menghasilkan titik antara dua titik dalam dimensi 3. Jadi karena kita sudah membuat rumusnya, kita tinggal evaluasi saja. W kurang V, maka kita butuhkan adalah pengurangan antara W dan V, parameter kedua dan parameter pertama, gitu kan. Setelah itu, kita akan mengalihkannya ke scale. Karena T ini adalah nilai double, maka akan kita kalikan dengan menggunakan fungsi scale. Dengan parameternya yang sudah dievaluasi itu ini, parameter 1 akan menjadi vektor, ini akan menjadi skalar. Setelah udah dievaluasi, maka kita tinggal add vektor saja, tinggal tambahkan saja gitu. Vektor V dan vektor di mana hasil evaluasinya gitu. Nah, karena tadi kita lihat bahwa banyak sekali ada bulat 2 angka, ada round to 1 desimal. Karena requirement dalam modul ini kita diminta untuk ada beberapa jenis fungsi, di mana fungsi itu akan menjadi koma, banyak di belakang koma. Nah, dia ingin kita ada yang pengennya 2 belakang koma, ada yang pengennya 1 di belakang koma, dengan cara pembulatan gitu. Jadi kita akan membulatkan yang di belakang koma itu. Contoh, jika ini hasilnya adalah 1,5745 contohnya. Karena requirement Angel itu ingin membutuhkan 2 di belakang koma saja, 2 digit di belakang koma, maka karena 1,574 tadi 4 adalah pembulatan ke bawah, maka tetap saja nilainya itu adalah 1,57 seperti itu. Jadi round di sini itu untuk mencari sekitar dari
eh, pembulatannya gitu. Karena nilai X itu adalah nilai yang ingin kita bulatkan dikalikan dengan 100. Kalau dikalikan dengan 100, maka yang dua di belakang koma yang dilihat apakah dia itu dibulatkan ke atas ke bawah gitu. Kalau one decimal, kalau requirement-nya seperti ini, angel degree, yaitu pengen satu belakang koma saja. Contohnya lah, itu 90,02. Karena ingin membulatkan satu belakang koma saja, maka 2 itu akan membulatkan ke bawah, 0. Tidak akan menghasilkan menambahkan apa-apa di si 0 di sini. Maka hasilnya akan 90,0. Seperti itu. Jadi kita lihat requirement apa saja yang dibulatkan 2 angka atau dibulatkan 1 angka di belakang koma. Seperti itu dengan menggunakan fungsi yang namanya round. Setelah itu, kita akan membuat elemen-elemen yang ingin kita masukin ke untuk menguji program tersebut atau debugging programnya dengan fungsi main, di mana kita akan memasukkan nilai v, x, y, z, maka seperti ini dengan p adalah skala. Dan juga kita akan membuat nilai v itu adalah kita buat IP datanya, kita akan membuat vektor 3 dari si v. Jadi kalau kita panggil v nanti akan menjadikan vektor-vektor yang ini, elemen-elemen ini langsung menjadi tipe data vektor 3 gitu. Dengan menggunakan make vektor 3 yang kita sudah buat di atas. Dengan requirement yang ada, kita samakan saja seperti yang di modul. Apa requirement yang dibutuhkan, kita akan mengetesnya di terminal. Langsung saja, kita akan mengeceknya di terminal. Pertama, itu adalah GHC min O, dan kita buat namanya, kita buat bisa, oke, dengan nilai apanya UTS, nama filenya UTS 11s23.041.hs seperti ini. Nama pemanggilnya bisa nanti. Oke, coba kita run code kita sesuai yang ada di modul. Oke, selanjutnya kita akan membuat pemanggilnya itu bisa. Oke, coba kita masukkan requirement 1000101 Oh, saya salah menginputkan dari di sini. Coba kita ulangi lagi seperti lagi. Oke, coba kita ulangi itu. Coba saya close dulu. Kita ambil pemanggilan lagi, bisa 1 0 0 0 1 0 1. Oke, coba kita samakan apakah requirement yang ingin diminta sama dengan hasil program yang sudah kita buat gitu. Yang pertama kita cek dulu apa kita samakan satu-satu. Oke, benar, false. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa inputan yang kita lakukan sudah benar 1,57, 90,0 gitu. Oke, tidak ada yang salah. Oke, infinity sama saja. Baiklah. Karena sudah demikian, kita sudah mengecek bahwa kita sudah mengcompile, maka kita akan mengirimkan ke Delcom untuk mengeceknya sebanyak 20 pengecekan, itu TC-nya. Dia akan mengecek otomatis gitu, auto grader. Coba kita lihat, karena saya sudah mengirimkan code ini ke Delcom sebelumnya, maka kita lihat apakah nilai saya 100 gitu. Karena saya sudah auto graderkannya. Oke, kita lihat vektor 3. Nah, di sini sudah pas semua nih. Tidak ada yang salah. So, kita paste. Kalau dimasukkan inputnya 01, paste, hijau semua nih. Nah, ini tandanya code kita di segala kondisi di dalam pengetesan benar. Itu nilai 100. Code similarity. Kita coba code similarity kita. Ternyata code similarity kita itu hanya 13,74
32% dengan toleransinya 40 saja. Maka nilai kita akan menjadi 100/100. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi, Pak.